Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiawati dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Berikut penjelasannya. Peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD2. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan muda atau kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerangan Jepang tersebut. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah setelah mengetahui berita penyerangan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 2 waktu Indonesia Barat, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu Muhammad Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mengapa Soekarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin. Kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan oleh kekuasaan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI itu buatan Jepang. Pemuda berharap kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya Jepang. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24 atau jam 12 malam tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar keduanya jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodanko Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas,
Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendra Diningrat. Singgih disertai pengemudi, sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Soekarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Singgih secara singkat meminta kesediaan Muhammad Hatta untuk ikut keluar kota. Muhammad Hatta menuruti kehendak para pemuda rombongan menuju ke rumah Soekarno. Tiba di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja makan sahur. Setelah permisi, Singgih masuk rumah dan meminta agar Soekarno ikut pergi ke luar kota saat itu juga. Soekarno setuju, asal Fatmawati, Guntur, dan Muhammad Hatta ikut serta. Pemuda pun mengiyakan permintaan Soekarno. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Soekarno ini mau dibawa pergi. Ternyata rombongan ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok, karena daerah itu terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan terjamin. Pagi hari rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sodanko, Subeno, dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa di Kau Kie Siong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang, karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dan Ahmad Subarjo. Ini adalah dialog antara Subeno dengan Subarjo. Subeno bertanya, apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Subarjo menjawab, tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu minta banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Subeno bertanya kembali, bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Subarjo menjawab, saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Subeno bertanya, kalau tidak bagaimana? Subarjo menjawab, Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sodanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Itu dia penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.